ada pilihannya, ada yang 5 kV, ada yang 10 kV, ada yang 15 kV. Nah, untuk analisis IDS kita pakainya yang harus 15 kV. Tapi misalnya nih, ibu sampelnya non-konduktif. Nah, sampelnya non-konduktif itu biasanya kan charging ya, charging atau kayak cahaya putih-putih gitu. Nah, ibu bisa akali dengan memilih di 5 kV atau di 10 kV. Itu kalau nggak di coating? Iya, kalau misalnya ibu nggak mau coating, tapi tetap harus pakai cas. Nanti saya ini jelasin tentang sampel holdernya. Nah, ini adalah detektornya. Kalau di sini detektornya itu ada BSD, topo A, topo B, SID. Jadi detektor itu menangkap sinyal atau interaksi hasil antara si elektron ketika mengenai sampel atau atomnya. Nah, ketika elektron mengenai sampel atau atom itu ada 5 interaksi yang terjadi. Yang pertama itu ada namanya backscattered electron. Lalu kemudian ada secondary elektron, lalu kemudian ada yang namanya pancaran sinar X. Pancaran sinar X inilah yang kita manfaatkan untuk IDS. Lalu yang selanjutnya dia itu elektronnya terserap keseluruhan, karena kan atom yang gede gitu kan, elektron partikelnya kecil, energinya lebih kecil gitu. Nah, itu lalu selanjutnya foton atau cahaya gitu. Nah, di step ini kita manfaatin 3 interaksi itu, yaitu ada yang backscattered detektor. Jadi backscattered detektor ini menangkap backscattered elektron. Nah, informasi yang bisa kita dapatkan di sini itu kita bisa menghasilkan gambar. Jadi gambarnya itu kontrasnya gelap terangnya tuh kelihatan gitu. Jadi kita bisa membedakan di material yang kita uji ini unsur-unsurnya yang terang. Oh, berarti ini berbeda nih sama yang gelap, tapi kita belum tahu nih unsurnya apa. Jadi untuk mengidentifikasinya lebih lanjut kita biasanya ke IDS gitu. Nah, topo A, topo B ini sebenarnya ini lebih seperti SID. Jadi saya jelaskan dulu SID ya. Jadi SID ini kan secondary electron detector. Berarti ini detektor yang menangkap hasil interaksi hasil secondary elektronnya. Nah, secondary elektron ini kita bisa menghasilkan gambarnya itu strukturnya tuh lebih detail. Misalnya lembah bukitnya itu lebih kelihatan jelas seperti itu. Nah, biasanya kita pakai untuk misalnya melihat kekasaran permukaan dari sampel gitu. Kita bisa lihat jelas di SID-nya. Cuma kontrasnya lebih kelihatan seperti itu. Nah, untuk yang topo A, topo B ini adalah pecahan dari CBSD. Jadi CBSD ini detektornya itu ada 4 kuadran. Nah, ketika CBSD ini dimatiin, kita pilih si topo A. Nah, si topo A-nya ini itu akan menghasilkan seperti SID juga, cuman dia dari sudut dari yang lain gitu. Misalnya dari kalau yang A ini dari yang Y, dari jadi SID-nya datangnya dari Y, sedangkan yang B ini datangnya dari S. Nah, selanjutnya itu ini adalah viewing. Jadi ini adalah resolusi dan kualitas yang kita pilih untuk ketika kita menjalankan sistem ini. Tapi nanti yang tersimpan itu resolusinya 1024 dan dengan kualitas yang tinggi. Kenapa kita pilih di medium? Supaya ibu nggak terlalu lama nanti. Misalnya kan ibu kan nanti magnification terus mau di minimal lagi magnificationnya, lalu kemudian mau brightness contrast. Jadi supaya nggak terlalu lama prosesnya, ini di medium, kita pilih di medium. Jadi ibu dengan bebas bisa ini. Nah, ini untuk waktunya, keterangan tanggalnya. Lalu ini untuk memberi label namanya, nama sampelnya apa. Nah, kemudian ini untuk penyimpanannya. Nah, ini tadi menu untuk menu untuk powernya mengoperasikan si sampelnya ini. Nah, selanjutnya ini adalah data yang ada nanti di menu gambarnya itu. Jadi kita bisa nanti keluar magnification-nya, ada field of view-nya juga gitu. Nah, ini tadi untuk hasil resolusi dan kualitas yang dihasilkan untuk gambar yang di save. Nah, ini untuk versionnya udah 4,6. Nah, ini keterangan untuk sampel holdernya. Nah, ini belum ada sampel holder yang masuk gitu. Nah, selanjutnya kita ke sampel holder.
Jadi di set ini dasar Venom kita ini kita sebenarnya banyak jenis aksesoris, jenis sampel holder tergantung kebutuhan kita apa gitu. Nah ini adalah sampel holder yang standar. Ini biasanya kita pakai untuk sampel-sampel yang konduktif atau sampel non organik. Nah itu. Lalu kemudian kalau di set itu kan ibu bapak mungkin sudah tahu ya, kalau set itu harus sampel konduktif. Kalau nggak konduktif biasanya di coating atau lainnya. Nah sampel non konduktif kita bisa apply dengan menggunakan si charge reduction sampel holder ini. Jadi misalnya ibu tidak mau biaya tambahan atau tidak mau waktu tambahan untuk mengcoating, ibu bisa menggunakan si charge reduction sampel holder ini. Tapi memang ada tapinya gitu. Kalau lebih dari 10.000 kali perbesaran, Nggak dia bisa. tuh ya hasilnya nggak begitu bagus gitu. Lebih baik di coating gitu. Jadi tergantung kebutuhan ibu mau perbesaran berapa. Nah ini untuk yang sampel non konduktif atau sampel organik. Nah selanjutnya ini ada yang temperatur control sampel holder. Ini kita pakai untuk sampel-sampel basah atau sampel biologi. Misalnya nih ibu mau ngecek daun segar, daun yang baru dipetik lah tadi pagi gitu, mau ngecek. Kalau kita masukkan ke dalam semnya kan vakum, panas dong ya, kering. Nah ketika kita cek di sini tentu saja nggak seperti hasil yang mau kita harapkan, pasti agak sedikit berbeda. Bisa tapi akan sedikit berbeda. Nah biasanya kita bisa menggunakan si charge reduction sampel holder ini. Jadi kita freezing, kita bekukan di minus 20 sampai 25 derajat Celcius. Kemudian nanti setelah beku kita langsung masukin ke dalam filmnya. Jadi kita bisa masukkan gambar dari si daun segarnya itu gitu. Nah selanjutnya itu sampel holdernya berarti cuma ini aja ya. Oke, ini untuk sampel holdernya. Selanjutnya kita ke percobaan ini ya. Nah ini adalah preparation kitnya. Nah ini namanya carbon tape, double carbon tape. Nah ini biasanya kita pakai untuk merekatkan sampelnya. Ini untuk merekatkan sampelnya. Lalu ini ini pin stopnya untuk pin stop untuk tempat si karbonnya tempatnya iya benar, namanya pin stop. Jadi ini sekitar 12 mil 1,2 cm ya. Kalau untuk carbon tape-nya ada jenis-jenisnya atau kan ada yang gulungan gitu? Iya ada, boleh juga boleh bisa. Yang penting karbon tape. Karena apa Tidak kita ada pakai spesifikasi khusus. Jadi kenapa kita pakai karbon tape? Karena kan karbon itu selain bisa merekat, karbon itu juga kan konduktif juga ya. Nah ini sama seperti karbon tape tapi dia di paint. Oh, di pasta ya? Di paint nggak pasti. Seperti ini ya. Yang dulu ya. Seperti kutek ya. Cair ya? Kayak lem gitu. Iya, nanti dia langsung cepat kering. Jadi biasanya nih kita pakai, misalnya nih sampelnya gede, terus kita pakainya di karbon tape, tapi nggak mau lengket. Terus pakainya itu ya? Oh kayak kaca misalnya ya. Bisa. Sampel. Tapi kalau misalnya kacanya lengket, ya nggak apa-apa pakai karbon tape. Oh ya. Kita tempel di atas. Iya bener kayak teks gitu. Ganti warna. Oke. Tuh. Kalau ini untuk bersama. Udah. Nah untuk store boxnya, jadi untuk ngetakin si pin stopnya itu, ini tweezernya untuk mencapitnya. Jadi kita ini masuk ya. Oh ya. Kalau mau yang gede nanti di ini aja, di apa namanya? Dipotong. Ini kayak gini. Terus ditempelin. Oh iya. Bisa. Gitu.
atau yang store box yang ada juga Ada. selanjutnya freezernya bisa buat sudah ini untuk preparation setnya. Satu lingkaran tuh, satu itu untuk satu sampel ya berarti. Yang mana? Iya. Oh, Satu kalau yang carbon ini tape. ya. Carbon tape-nya ini juga ibu bisa, mana tadi carbon tape-nya ini? Ibu bisa potong aja kalau misalnya kan sampelnya serbuk ya kecil. Iya, nah iya itu. Potong aja gitu. Sedikit aja dipotong bagi 2 atau bagi 4 itu sebenarnya bisa. Sekalinya masuk sampel berapa? Karena ini kita punya pin stock-nya yang kecil satu. Satu. Oh. Iya, iya. Karena itunya Iya. sih. Tapi sampelnya itu misalnya punya pin stock-nya yang gede, sampelnya itu kan bisa sampai ini 2,5 cm. Jadi pokoknya bisa masuk aja deh sih. Tapi itu bisa dipakai lagi Mbak Pinstak? Bisa. Ini bisa. Jadi nanti bersihkannya itu nih, pertama nih butuhnya insak. Insak sebenarnya untuk melepasnya ini si karbonnya ini dilepas. Ini dilepas. Oh, tinggal dikupas Pakai aja. pincet aja, Kayaknya yang operatornya harus kukunya panjang. atau pakai spatula juga kan Oh, iya. ada Bisa. yang ininya itu. Jadi ini butuh pincet lagi sama spatula untuk sampelnya, ngambil sampelnya juga. Nah, ini dilepas. Nah ini kan masih ada kotak-kotak dikit. Bersihin aja pakai alkohol atau tisu Oh, basah pakai juga aset. bisa. Aseton juga bisa. Bisa. Gitu di mereka kasih yang pembersihnya aja. Tisu Bu, kapan nanti meninggalkan sisa? Ya kalau misalnya nggak ada alkohol, nggak ada aseton, udah tisu ya. Pinter-pinter kita. Gitu. Udah. Setelah itu udah tinggal kita tempelin lagi kalau mau pakai itu lagi. Mbak nanya, kalau itu Pinstaknya kan untuk itu misalnya kita punya sampel powder, jadi berarti tinggal gunting carbon tape-nya aja terus kemudian ditempelkan. Iya benar. Kan kalau misalkan kita punya sampel kaca, misalkan kayak ukurannya kacanya 2 cm, berarti Pinstaknya butuh yang lebih besar lagi. Pinstopnya sampelnya dipotong Dipotong aja lagi. ibu, potongnya yang lebih kecil. Cutting aja sampel. Kalau tadi misal karbon aktifnya tadi dibagi ya, Gimana? Iya boleh misalkan itu naruhnya di situ tuh taruh di tengah atau di mana? Terserah mau di mana aja. Nanti bisa enggak, maksud saya bisa Nanti di sini kebaca. Kita Kebaca. masukin ya. Kita coba ya. Iya. Ini nggak ada yang ini gunting ada. Oh, gunting. Gunting nggak bawa gunting. Nah, Nah, biasanya wanita bawa. ya udah. Kalau yang sampel kaca tadi dikotak kali 1 mili gitu. 1 senti Bu. Satu Satu senti. Seukuran ini ibu bisa. Ini kan Tadi aku bawa senti kaca Bu. 1 senti 1 senti. nah, kita potong ya. Misalnya nih kita potong bagi 2 nih. Hemat ya. tidak semuanya itu. Nah, jadi ini untuk preparasi sampel. Yang Iya. pertama kita letakkan pinstopnya, Iya. kemudian kita tempelkan si karbon tape-nya, misalnya di sini. Ya, kemudian ambil sampelnya. Ada yang bawa sampel. Tadi sampel sabu apa sampel kaca Mbak? Ada sampel konduktif nggak ibu? Itu sampel ZNO kan konduktif. Karbon ada aku sebut karbon aktif. Supaya kita pakai yang sampel holder standar dulu ya. Oh. ZNO kan konduktif kan Mbak itu. Oh,
Tapi nanti takutnya Gimana? yang kebaca ininya ibu. Oh, gimana? Ini si ininya nanti yang kebaca takutnya ini udah dilapisi. Ini Kacanya malah yang kebaca nanti takutnya. Kalau dibalik mbak, kan lapisannya di itu. Gitu gimana? Takutnya yang kebaca malah si kaca ibu. Coba diisi